Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Fikril Hidayat dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Oke, yang pertama adalah Islam tiba di Nusantara. Islam tiba di Nusantara atau Indonesia melalui berbagai metode damai seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan seni. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia memiliki beberapa versi, termasuk teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, teori Cina, dan peran Wali Songo. Yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari Gujarat, India, yang membawa agama dan budaya tersebut. Para pedagang dari Gujarat sudah beragama Islam dan mereka mulai berdagang dengan dunia timur, termasuk Indonesia, pada abad ke-13 Masehi. Mereka tidak hanya membangun pemukiman, tetapi juga mendirikan kerajaan Islam pertama di Nusantara, Kesultanan Samudra Pasai maksud saya, yang terletak di Aceh. Teori ini didukung oleh beberapa bukti seperti kemiripan batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim di Jawa Tengah, batu nisan di Gujarat, India, serta prasasti bukti Islam tertua di India, Sumatera. Seperti itu. Nah, yang kedua ialah teori Arab. Teori Arab atau Mekah adalah salah satu teori yang menjelaskan masuknya agama Islam ke Indonesia secara langsung dari Arab atau Mekah. Pada masa kekhalifahan, pada masa tersebut, bangsa Arab merupakan bangsa yang memiliki dominasi dalam perdagangan di Nusantara, yang kemudian menjalin hubungan dan menikah dengan warga pribumi, serta berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Teori ini juga didukung oleh adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Barus. Nah, Bandar Khalifah maksud saya. Nah, namun teori ini masih menjadi kekhawatiran karena tidak adanya bukti yang kuat mengenai hal ini. Nah, yang selanjutnya ialah teori Persia. Nah, teori Persia merupakan salah satu teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia antara abad ke-7 dan ke-13 Masehi melalui para pedagang Persia. Teori tersebut dikemukakan oleh dua orang profesor. Yang pertama, Prof. Husain Jajadiningrat dan Prof. Umar Amir Husain. Mereka berpendapat bahwa Indonesia yang saat itu bernama Kepulauan Nusantara merupakan wilayah yang cocok untuk pelaksanaan dakwah Islam maksud saya dan perdagangan dengan Persia. Teori Persia didukung oleh beberapa bukti seperti kesamaan tradisi budaya antara Indonesia dan Persia, penggunaan bahasa Persia dalam ejaan huruf Arab untuk tanda harokat maksud saya dalam Al-Quran, dan kesamaan ritual Islam antara Indonesia dan Persia. Namun teori tersebut juga memiliki beberapa kelemahan seperti fakta bahwa Persia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada abad ke-7 Masehi dan mayoritas umat Islam di Indonesia adalah Sunni. Sedangkan teori tersebut menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia melalui Persia adalah Islam yang masuk Syiah. Begitu. Nah, teori yang selanjutnya ialah teori Cina. Nah, teori Cina adalah salah satu dari beberapa teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui perantauan Muslim Tiongkok yang datang ke Nusantara. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan dagang dengan Nusantara sejak lama. Dan pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi, Islam datang berkembang di Tiongkok. Teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Namun kelemahan dari teori ini adalah tidak menjelaskan awal masuknya Islam
di Indonesia, melainkan lebih menjelaskan perang Tiongkok dalam masuknya Islam ke Nusantara. Nah, teori yang terakhir adalah peran Wali Songo. Nah, Wali Songo itu adalah 9 wali. Nah, Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui upaya berbagai tokoh, termasuk Wali Songo, yang dianggap sebagai penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Asal muasal Islam di wilayah Nusantara masih diperdebatkan, namun secara umum disepakati bahwa Islam berasal dari Timur Tengah atau Arab pada awal abad ke-7. Penyebaran Islam di Pulau Jawa berlangsung damai, dan Wali Songo menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya seperti memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Wali Songo berperan dominan dalam berdakwah, baik lisan maupun tulisan, serta melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Upaya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam membawa perubahan signifikan pada masyarakat Jawa yang saat itu mayoritas beragama Hindu-Buddha. Nah, yang selanjutnya, penyebaran Islam di Indonesia adalah proses damai dengan masyarakat setempat menerima Islam tanpa meninggalkan keyakinan agama sebelumnya. Islam yang datang ke Indonesia membawa pengaruh budaya Islam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Islam di Indonesia memiliki karakteristiknya sendiri, berbeda dengan Islam di Mekah. Penyebaran Islam di Indonesia tidak menghapuskan tradisi lokal, melainkan menggabungkannya dan menggunakannya sebagai sarana untuk mengembangkan Islam. Islam di Indonesia dikenal sebagai Islam yang moderat, penuh kasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.